Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2026. Pada kesempatan kali ini, di awal tahun, saya Andika Hendra Mustaqim akan memberikan beberapa prediksi, beberapa insight, ataupun beberapa proyeksi tentang perkembangan ataupun prospek tentang komunikasi ataupun industri komunikasi ataupun bisnis komunikasi ataupun tren komunikasi yang akan terjadi pada 2026. Seperti kita ketahui pada tahun 2025 merupakan tahun yang tidak baik-baik aja bagi dunia, ya kan? Baik dari segi geopolitik, geoekonomi, baik di Indonesia dan lain sebagainya. Berbagai bencana, berbagai dilema, berbagai tantangan dan lain sebagainya itu ada di sekitar sini. Dan komunikasi itu adalah sebuah platform, sebuah sarana, sebuah pendekatan yang bisa menjadi solusi bersama, bisa menjadi upaya bersama untuk menangani bersama, untuk menyelesaikan berbagai masalah, untuk membantu manajemen masalah. Tetapi pada dasarnya komunikasi itu adalah bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, bagian dari aspek semuanya, baik aspek bisnis, politik, ekonomi, geopolitik, geoekonomi, maupun skala apapun, itu selalu dikaitkan dengan komunikasi. Bagaimana dengan tren komunikasi tahun 2006, bahwa tren komunikasi yang di tahun 2006 itu adalah bukan lagi sekedar sebuah narasi. Jadi komunikasi bukan hanya sekedar sebuah narasi, bukan hanya sebuah cerita, tetapi adalah bagaimana komunikasi itu bagaimana upaya untuk menunjukkan suatu kebenaran, suatu kebenaran. Dari kebenaran itu maka suatu korporasi, suatu institusi bisa membangun suatu trust, ya. Trust-nya itu kepada siapa? Trust-nya itu kepada human, kepada manusia. Dan itu harus menjadi suatu target. Karena apa? Tantangan ke depannya itu hoax, disinformasi, kemudian adanya buzzer yang menyerang, dan lain sebagainya, permainan informasi, permainan komunikasi yang tidak sehat, maka diperlukan suatu strategi komunikasi yang lebih sehat. Jadi komunikasi lebih mengutamakan lebih ke arah fungsinya bukan hanya sekedar komunikasi sebagai platform. Jadi tren yang bisa berkembang di tahun 2006, yang pertama yang kita akan eksplorasi, yang pertama adalah bagaimana sebuah perusahaan, seorang leader, ya kan, atau sebuah institusi itu lebih mengutamakan dialog. Di dalam dialog itu menunjukkan bahwa komunikasi itu bukan hanya komunikasi dua orang, saya dengan istri saya dengan anak saya dengan mahasiswa, bukan hanya komunikasi dua arah, saya menyampaikan sesuatu informasi, mahasiswa menerima informasi, saya menyampaikan informasi, kemudian tim manajemen saya akan menerima informasi dan akan melaksanakan. Bukan tidak itu saja, tetapi dialog itu menunjukkan bahwa komunikasi itu lebih bersifat bahwa ada audiens yang tidak sepakat, ada audiens yang tidak setuju, ada audiens yang menolak pendapat kita, ada masyarakat yang tidak suka dengan kita, ada kelompok yang selalu menyerang kita, bahwa dalam komunikasi itu selalu menghadapi tren realita di mana adanya ketidaksepakatan. Ketika ketidaksepakatan itu terjadi, ya kan, maka yang akan muncul, yang akan tumbuh, maka di situ mungkin saja ada kebencian, di situ mungkin ada ketidaksukaan, mungkin saja di situ ada sesuatu yang membosankan dan lain sebagainya. Karena itulah di situ diperlukan suatu dialog. Karena realita untuk berbicara dengan musuh kita, berbicara dengan orang yang tidak setuju dengan kita adalah dengan upaya membangun dialog. Dan dialog itu bisa dilakukan dengan cara seperti apa, yaitu cara-caranya nanti kita diskusikan. Yang pertama, ketika kita lebih mengutamakan dialog, hal yang pertama kita lakukan adalah kita membuat framing. Ya. Kenapa framing itu menjadi sangat penting? Ya, karena kan framing itu kan tujuannya untuk mengarahkan bahwa saya ini seperti
Saya ini adalah seorang seorang guru, ya, seorang dosen yang fokus di bidang komunikasi, terutama komunikasi publik, baik politik, bisnis, dan lain sebagainya. Maka saya juga akan memframe bahwa setiap diksi, ya, dari diksi yang saya sampaikan juga akan mengarah ke situ, dari kalimat yang saya akan sampaikan juga akan ke situ, dari retorika yang akan sampaikan juga ke situ. Materi yang saya sampaikan juga mengarah kepada upaya framing bahwa saya adalah seorang pakar komunikasi. Begitu juga ketika saya adalah seorang profesional di bidang komunikasi, saya seorang PR profesional, maka saya akan menunjukkan dirinya, saya akan adalah berdiri tegak, gitu kan, sebagai seorang profesional PR yang selalu menyampaikan informasi dengan benar, menyampaikan apa istilahnya upaya membangun brand institusi saya dengan juga. Jadi framing itu menjadi sangat penting bagi juga seorang seorang pemimpin ataupun seorang politisi ataupun seorang CEO ketika dia akan berbicara, maka dia akan selalu menggunakan framing. Salah satu framingnya itu yang tadi dari pemilihan kata, pemilihan kalimat itu menunjukkan bahwa adanya desain bahasa, ya kan, ada framing. Ketika setelah framing maka di situ ada desain bahasa. Jadi pemilihan desain bahasa itu menunjukkan upaya yang apa ya istilahnya lower defensive. Jadi tidak terlalu high high defensive. High defensive itu adalah bagaimana upaya kita itu kalau high defensive itu ketika seseorang itu membangun rumah maka dia akan dibentengi ya kan, dibentengi dengan pagar besi yang tinggi, ada CCTV-nya misalnya di situ, ada anjing-anjing galaknya yang ada di depan, kemudian di situ rumahnya ada apa namanya itu pecahan gelas kaca di atas pagarnya dan lain sebagainya. Tetapi desain bahasa yang saya tekankan di sini adalah yang saya inginkan disampaikan itu bagaimana menggunakan lower defensive. Bagaimana lower defensive itu menunjukkan itu seperti rumah. Maaf. Jadi ketika rumah maka tangganya tidak akan itunya tidak akan tinggi, mungkin di situnya lebih menggunakan taman gitu kan. CCTV-nya juga tidak terlalu mencolok, tidak ada anjing penjaga di situ. Kemudian di situ ada unsur untuk apa ya, keterbukaan bahwa rumah ini adalah rumah aman, rumah dan lain sebagainya. Tetapi di situ menunjukkan bahwa meskipun rumah ini tidak memiliki tangga yang tidak memiliki pagar yang tinggi tetapi bisa menerima tamu, di situ ada gazebo yang bisa menerima tamu, di situ ada beberapa jenis makanan camilan yang bisa digunakan oleh anak-anak ketika untuk anak-anak untuk bermain, kemudian bisa juga bisa juga ibu-ibu gitu kan ya. Ibu-ibu Ibu-ibu juga bisa datang untuk berkumpul, sekedar arisan dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa lower defense itu menjadi suatu penting dalam hal bahasa. Maka bagaimana dengan bahasanya? Lower defensive itu seperti apa? Intinya dari lower defensive itu adalah seorang pemimpin tersebut itu tidak mengurangi nilai, tidak mengurangi wibawa, tidak mengurangi kepercayaan diri, tidak mengurangi hal-hal yang bisa dikatakan hal-hal yang merendahkan dia, tidak mengurangi martabat, tidak, tetapi dengan lower defensive itu dengan bahasa yang halus, pilihan. Kalau dalam bahasa Jawa itu bisa menggunakan tata kromo inggil, tata bahasa yang halus, kemudian pemilihan kata yang tepat, intonasi yang lebih menurun, tidak meninggi, kemudian sering senyum, sapa, menunjukkan bahwa kita itu adalah upaya apa ya, istilahnya merangkul bukan melawan. Jadi bahasa-bahasa yang merangkul dan melawan gitu. Yang bahasa yang lebih merangkul bukan bahasa yang lebih melawan. Kemudian dan kenapa di situ di situ lebih menggunakan designing bahasa? Karena di situ bahwa bahasa itu menjadi salah satu hal yang faktor penting dalam berkomunikasi karena bahasa itu apa ya, tutur kata itu langsung masuk ke pikiran, langsung masuk ke hati. Dengan bahasa tersebut, maka tujuannya kita itu adalah upaya untuk membangun engagement.
untuk membangun pertautan. Pertautan dengan siapa? Pertautan dengan siapa? Orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Pertautan pertautan dengan siapa? Dengan orang-orang yang mungkin tidak suka dengan produk kita, dengan musuh-musuh kita, dengan berbagai macam pihak. Untuk itulah, ketika kita bisa melakukan pertautan, maka ketika kita membangun dialog, maka di situ adalah upaya untuk mengurangi ketegangan. Jadi ketegangan itu harus merumuskan bahwa di tahun 2006 seorang pemimpin politik, ekonomis, dan lain sebagainya itu jangan sampai menciptakan musuh, jangan sampai menciptakan ketegangan. Harusnya karena apa? Ketegangan itu sudah ada di sekitar kita, sehingga masyarakat kita itu sudah sangat penuh, sangat bosan, dan lain sebagainya. Karena ketika ini sudah dipenuhi, maka public moral itu bisa kita kuasai, bisa kita dekati. Kenapa ini? Inilah menunjukkan bagaimana suatu dialog itu adalah butuh skill ya. Bagaimana cara untuk melatih dialog adalah upaya kita terus-menerus dekat dengan masyarakat, bertemu dengan orang baru, seorang CEO itu alangkah baiknya itu dia tidak hanya berada duduk di belakang meja, tetapi dia turun membantu ke lapangan bersama sales, sehingga dia tahu mungkin dengan model penyamaran dengan lain sebagainya, jika dia tahu gitu. Jadi dia upaya mengkonstruksi dialog itu menjadi bagian yang penting bagi seorang pemimpin dari level atas hingga level ke bawah. Selanjutnya, apa sih sebenarnya tren komunikasi di tahun 2006? Tahun 2026 tren komunikasi adalah bagaimana kita membangun upaya bisnis ataupun institusi ataupun politik berbasis kepada komunitas. Ketika berbasis kepada komunitas, maka kita di situ tidak ada unsur campaign. Jadi ketika kita ke community, ini maka bukan campaign. Di sini campaign itu bukan hanya disertai ataupun ditekankan dalam hal politik, tidak. Tetapi ingat bahwa berbasis kepada komunitas juga menghindari upaya yang bersifat campaign, terutama ini kan campaign kemudian bukan broadcast. Kenapa di sini menunjukkan bahwa inti dari komunikasi yang berbasis kepada komunitas itu adalah tidak campaign dan bukan broadcast. Berarti apa? Dia spesifik, lebih spesifiknya itu apa? Berarti target. Jadi ada different community, different communication. Jadi bagaimana different community, different stories, different community, different narration, seperti itu. Jadi bahwa adalah apa ya? Jadi upaya-upaya untuk membangun community itu di sini tetap harus ada, bukan hanya destination, by community itu bukan sebagai tujuan utama menjadi target pasar, tetapi itu adalah bukan juga menjadi gateway, tetapi community adalah sebagai mitra kita, mitra bisnis, mitra dalam politik, mitra untuk membangun keberlanjutan, ke sustainability dan lain sebagainya. Sehingga di dalam community, dalam upaya mendekatkan community itu, maka diperlukan suatu desain interaksi yang lebih memberikan ruang ya. Kalau pemerintah memberikan ruang publik, jadi di sini memberikan ruang apa yang hendak dibangun, yaitu adalah ruang interaksi. Seperti kebanyakan anggota DPR, ketika masa reses dia akan bertemu dengan masyarakat di dapilnya, ketika tidak ada salahnya juga seorang CEO itu kan turun langsung ke lapangan, ya kan, turun langsung ke lapangan, kemudian bertemu dengan konsumennya dan lain sebagainya. Karena di situ menunjukkan bagaimana maaf. Jadi adanya ruang interaksi itu akan memberikan upaya gitu kan, akan memberikan upaya untuk di mana orang itu akan mengerti kita sebagai seorang pemimpin, mengerti kita sebagai seorang pemimpin korporasi, seorang kita menjadi seorang CEO, dan akan mengerti institusi kita, organisasi kita, gitu kan.
di mana ketika di dalam ruang interaksi, ya kan, interaksinya ketika digital, maka itu ada platform digital, ada media sosial dan lain sebagainya, dan kita dalam ranah yang bisa diaplikasikan ke mana saja. Dan di situ itu kan di dalam ruang interaksi itu akan menunjukkan adanya nilai, ya kan, menunjukkan adanya upaya membangun kepercayaan. Ketika kita membangun community, maka tujuan utamanya sebenarnya adalah loyalitas. Dengan demikian bahwa komunikasi ketika kita berbicara dengan komunitas, maka upaya komunikasi yang lebih intensif, komunikasi yang lebih interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik kan lebih intensif. Dan jangan lupa, di dalam ruang interaksi itu bukan hanya sekedar kita bercerita, berbicara dan lain sebagainya, tidak demikian saja, tetapi bagaimana kita juga di situ ada upaya untuk listening berulang kali dalam mungkin bagi teman-teman yang ingin mendengarkan, saya pernah juga ya mendiskusikan tentang apa itu listening ya, apa listening, bagaimana cara kita melakukan listening dan lain sebagainya. Karena listening itu bukan hanya sebagai suatu yang invisible action, sesuatu yang tidak kelihatan, hanya mendengarkan apa kayak seperti orang kita mendengarkan musik di toilet, ketika kita mendengarkan musik di kamar, tidak itu, tapi listening itu adalah visible action. Listening itu adalah bagaimana upaya kita itu mendengarkan masyarakat, mendengarkan klien, mendengarkan siapa saja yang berkaitan dengan kita untuk bisa memahami kita, untuk bisa menerima kita, untuk agar kita bisa tumbuh dan berkembang. Dan kemampuan listening ini harus selalu menjadi suatu strategi, harus selalu menjadi suatu bagian dalam kepemimpinan. Karena itu, maka skill seorang pemimpin itulah bagaimana dia bisa dekat dengan audien. Audien itu adalah komunitas, audien itu adalah partisipan, audien itu adalah orang yang juga menjadi co-kreator. Dia orang yang ikut menciptakan suatu produk, karena di dalam audien itu akan muncul suatu ide untuk mengembangkan bisnis, untuk mengembangkan produk, dan lain sebagainya. Ya, tren komunikasi selanjutnya yang tidak akan kalah penting adalah sama seperti tahun-tahun itu adalah AI dan sosial media. Kenapa saya gabungkan? Karena keduanya itu adalah tidak bisa dipisahkan, satu menyatu satu salin lain. Di mana kita tahu bahwa sosial media dan AI sudah menggantikan media massa ya. Orang sekarang mencari informasi itu ada di TikTok, ada di Instagram, ada di AI, ada di Gemini, ada dan lain sebagainya. Contohnya ketika saya renovasi gitu kan, saya akan membuat tangga, tukang saya membuat tangga, modelnya seperti apa, jenis keramiknya seperti apa, itu saya cari di TikTok. Bagaimana cara membawa tangga, desain tangga yang menarik gitu. Dari situlah saya mendapatkan inspirasi dan lain sebagainya. Saya tidak itu mencari di koran, saya tidak mencari di media online, saya tidak mencari di Google. Ya, tidak. Tapi saya carinya di TikTok gitu. Saya cari juga di Instagram, saya cari. Kalau Twitter nggak ada ya, terutama di TikTok dan Instagram. Bagaimana benar apa yang dikatakan para ahli bahwa media sosial kini sudah menjadi media massa di mana kita bisa mencari informasi apa aja ada di TikTok, ada di media sosial. Sehingga peran Google itu juga sudah tergeserkan dengan faktor media sosial dan faktor AI. Padahal AI sendiri itu mengambil informasinya dari berbagai web yang ada di Google. Sehingga kita harus juga menemukan apa yang harus kita sebagai seorang orang yang peduli di dunia komunikasi, orang yang cara menangani publik, cara menangani masyarakat. Dengan adanya tren AI dan sosial media di tahun 2006, maka kita harus lebih mengutamakan tentang discovery dan relevansi. Jadi discovery. Jadi bagaimana kita harus selalu menemukan peluang dan kita juga harus berusaha untuk tetap relevan di mana kita berada gitu. Tanpa keduanya, ya udah, mau nggak mau kita akan tenggelam secara pelan-pelan. Dan bagaimana seorang pemimpin itu menciptakan tim komunikasi misalnya yang siap untuk
mendesain suatu discovery, mendesain suatu relevance gitu kan. Tentunya itu bukan hanya berkaitan dengan bukan hanya publikasi, bukan hanya dengan posting, bukan hanya dengan konten-konten yang berkelas. Iya, itu bagiannya, itu strateginya, tetapi itu bukan hanya hanya itu, tetapi harus bahwa seorang ahli komunikasi itu harus menjadi search and discovery strategy. Jadi bagaimana seorang seorang ahli komunikasi, seorang pemimpin itu harus menjadi seorang strategi dalam mencari gitu kan, dalam menemukan. Kemudian setelah menemukan maka akan muncul bagaimana relevannya itu membuat narasinya seperti apa. Kemudian ada penyesuaian dengan AI, content optimization-nya seperti apa, bukan hanya search engine optimization ya, sehingga di situ itu diperlukan suatu pendekatan yang lebih akurat. Di situ pendekatan yang berbasis kepada nilai suatu korporasi, di situ ada pendekatan yang berbasis kepada manusia. Kemudian dalam AI, konten-konten yang mengandung AI itu juga bukan hanya sekedar berbasis kepada teks mesin, tetapi bukan hanya summarization semuanya, tetapi di situ ada unsur humanisasinya. Di situ ada sentuhan perasaan, sentuhan kemanusiaan, sentuhan manusia. Kemudian bagaimana juga komunikasi berbasis discovery dan relevan itu juga menghasilkan suatu kontekstualisasi yang pas. Jadi tidak misleading, tidak salah sasaran, tidak misinterpretasi, miskomunikasi, mislead. Jadi sehingga diperlukan suatu strategi yang lebih mengarah bagaimana seorang pemimpin atau suatu organisasi bukan hanya memiliki kanal media sosial semata, bukan hanya memiliki kanal-kanal website, tetapi upaya untuk shaping ambient understanding to the audience. Jadi bagaimana pemahaman gitu kan, pemahaman untuk menghasilkan suatu 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 pendekatan yang lebih lebih relevan dan lebih menghasilkan suatu discovery. Selanjutnya adalah tren. Tren 2006 adalah bagaimana kita itu mendistribusikan voice and credibility. Empat. Voice. Di dalam komunikasi tidak hanya berkaitan dengan trust ya. Trust itu tidak hanya binary trust. Trust umumnya itu disampaikan dengan messengers, disampaikan oleh orang lain seperti juri bicara, oleh sales yang ada di bawah, oleh misalnya resepsionis, oleh customer service dan lain sebagainya itu suara. Jadi melalui messenger itu maka diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif. Diperlukan bahwa semua orang yang bekerja kita itu harus memiliki suara yang sama. Harus ketika memiliki suara yang berbeda dan lain sebagainya, tetapi intinya pun sama. Pemahaman terhadap konteks, pemahaman terhadap apa yang ingin kita perjuangkan, visi misi apa yang ingin kita kedepankan itu juga menjadi hal penting. Karena dalam membangun trust, maka ketika ada suatu perbedaan sedikit saja, maka itu akan terjadi suatu hal yang meleset. Maka itu diperlukan itu kan bagaimana para messenger yang ada di lapangan, para messenger kita gitu kan, baik dalam dunia politik ataupun dunia ekonomi itu lebih disebutnya itu ya, lebih bukan hanya satu suara, bukan satu sikap, tetapi satu hati. Ketika hati itu sudah tersatukan, maka apapun itu akan dibela, apapun itu akan diperjuangkan. Ketika itu sudah terjadi, maka trust itu akan terwujud karena messengersnya itu adalah semuanya sudah di setting, tetapi semuanya sudah di framing di depannya. Tetapi yang jelas itu bukan skrip ya. Jadi kan penekanan kepada para messengers itu bukan skrip, tetapi lebih ditekankan bagaimana para messengers dari level atas hingga level bawah itu lebih menekankan lebih ke arah core-nya yang pasti, sehingga tidak terjadi suatu pelanggaran, tidak terjadi suatu opini yang berbeda, semuanya sama dari atas hingga bawah. Dengan demikian di lapangan itu adalah peer-to-peer communication
itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi komunikasi antar kelompok, komunikasi antar atasan dan bawahan itu menjadi satu nada, satu suara, sehingga internal voice-nya ini kan ya, voice-nya itu akan mendukung upaya untuk membangun credibility. Dengan demikian kredibilitas itu adalah bukan hanya faktor menyangkut pemimpin saja, gitu kan. Bukan hanya menyangkut leader, tetapi semua pihak itu adalah representasi dari kredibilitas suatu perusahaan. Semua pihak, semua messenger ada representasi dari representasi dari institusi tersebut. Kemudian yang kelima yaitu ketika kita tadi di awal itu sudah berbicara bahwa kita hidup di dunia yang sedang tidak baik-baik saja, maka itu diperlukan suatu sense. Ya. Sense ini menunjukkan bahwa realitanya itu publik itu kan selalu goncang. Publik itu selalu khawatir, masyarakat ada khawatir, ada namanya moral stress, ya kan. Ketika orang suatu kasus, maka dia langsung tidak akan dipercaya. Ketika ada istilahnya, ada kebocoran suatu informasi disampaikan oleh orang dalam, itu juga akan menimbulkan suatu masalah. Ketika kita terjebak dengan suatu hal buruk, maka itu akan mencoreng gitu kan, mencoreng apa yang sudah kita laksanakan. Jadi upaya-upaya sense itu adalah bagaimana seorang pemimpin mampu gitu kan, mampu memberikan ataupun menekankan kepada para messengersnya, kepada para staffnya itu tentang kenapa kita melakukan ini, mengapa kita melakukan ini, kenapa kebijakannya seperti ini, kenapa harus seperti ini. Jadi dan situasi ketidakpastian itu juga harus disampaikan atau diberikan keterangan dengan jujur, bukan hanya disembunyikan. Karena itu bagaimanapun gitu, bahwa perilaku pemimpin itu haruslah perilaku yang transparan dan sesuai dengan pesan yang disampaikan kepada audiensnya atau kepada internalnya, bukan hanya pemimpin yang ya toksik aja. Jadi dia bilang baik-baik ternyata di belakangnya buruk-buruk aja. Dan untuk itulah diperlukan suatu collective sense making. Jadi collective sense making itu bagaimana kita membuat perasaan sense ya, membuat sensitivitas kolektif secara bersama. Karena sense itu bukan hanya masalah personal, masalah pemimpin, tetapi lebih mengarah bagaimana sense itu juga dimiliki oleh semua pihak. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu dalam bidang komunikasi adalah bagaimana kita tetap gitu kan, nomor 6 ya, kita tetap pada etik. Etik itu tetap menjadi hal yang utama, dan etik, selain etik kita juga harus selalu capacity ya. Kita harus selalu mengembangkan kapasitas karena kita tahu AI sudah ada di mana-mana, kita akan bersaing dengan AI, kita juga akan bersaing dengan banyak pihak sama manusia juga. Terus bagaimana AI itu tidak diatur pemerintah dengan baik, kemudian AI juga ya amburadul gitu kan, banyak investor besar itu kan sekarang udah menanamkan investasinya di bidang AI. Jadi sehingga kita diperlukan suatu ya etika ataupun kejujuran di dalam diri kita, di mana ketika kita melakukan penelitian, ketika kita melakukan suatu riset produk dan lain sebagainya, apakah kita menggunakan AI atau tidak, dan lain sebagainya, AI menjadi platform dan lain sebagainya. Kemudian kita juga berbicara tentang aksesibilitas, kita berbicara tentang transparansi, kita juga mewujudkan tentang awareness kesadaran kita. Jadi kita itu harus selalu meningkatkan capacity kita. Ketika AI ya kita harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya, sehingga kita juga tidak ditelan oleh zaman, sehingga kita menjadi pihak-pihak yang istilahnya ikut bertanggung jawab. Kemudian bagaimana cara yang nomor 7 yang jelas setelah etika adalah bagaimana kita juga upaya untuk menegaskan integritas, komunikasi yang lebih terintegritas dengan adanya AI, dengan adanya banyak yang munculnya hoax, dengan false
falsehood, kemudian hoax dan atau berita bohong yang menyebar dengan cepat gitu kan, dikalahkan dengan berita-berita yang benar. AI semua juga kemudian silence, kemudian slow response itu juga kadang-kadang menunjukkan bagaimana kita juga tidak tumbuh tidak tumbuh dan bergerak, dan itu menunjukkan bahwa kita bukan komunikasi yang terlalu aktif, padahal kita harus menunjukkan komunikasi yang aktif. Untuk itulah media monitoring, sosial media monitoring bagi korporasi, bagi perusahaan, bagi politisi masih menjadi hal yang penting, karena bagaimanapun bergerak cepat gitu kan, bergerak cepat dan menciptakan defense terhadap informasi yang sangat banyak, banjir informasi itu menjadi sangat penting. Karena itu integritas itu salah satu dibangun dengan defense information. Saya kira itulah tren-tren komunikasi yang akan berkembang di tahun 2006. Ada 7, teman-teman bisa melihat apakah tren komunikasi yang kita diskusikan itu memang benar-benar jadi, apa sudah terjadi di tahun 2005, dan akan semakin kuat di tahun 2000, sudah terjadi 2005 dan semakin kuat di 2006. Jika ada opini, pertanyaan, komentar, silahkan kasih di kolom komentar di YouTube ini. Jika kurang jelas silahkan kirim di email saya pribadi, ada di bio di YouTube. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.